Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen, dalam rangka memperdalam keimanannya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Salam saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang ajaib. Kita kembali bertemu dalam channel Beriman dengan Logika Sehat. Channel yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan orang Kristen. Dalam kesempatan ini, saudara, kita akan belajar bersama perihal janji Tuhan kepada Abraham, yang akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Nat yang dijadikan dasar dalam kajian kali ini adalah Kejadian pasal 12 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, saudara bisa membuka Alkitab saudara masing-masing sambil menyimak tayangan berikut. Begini bunyi firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, selama saudara menonton tayangan ini, jangan di-skip agar saudara tidak gagal paham dan saudara benar-benar diberkati melalui tayangan channel berikut ini. Saudaraku, bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang banyak mewarnai peradaban kehidupan umat manusia di muka bumi. Dari pertama kali munculnya bangsa Israel bahkan sampai dalam peradaban modern, semua temuan-temuan yang ada di muka bumi ini ditemukan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Selain itu, Israel adalah bangsa yang besar, bukan hanya karena ukuran atau kekuatannya, melainkan karena menjadi umat pilihan Allah, serta peran serta Israel dalam sejarah keselamatan umat manusia. Hal ini patut kita akui, saudaraku. Narasi bapak-bapak leluhur yang terkait dengan sejarah masa lalu mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, serta bagaimana janji Allah memberikan keselamatan melalui keturunannya, yaitu keturunan perempuan, menjadi satu bagian yang sambung menyambung dengan sejarah bapak-bapak leluhur kaum Israel. Merupakan dilema masalah manusia, yakni masalah dosa dan keselamatan. Baiklah saudaraku, selanjutnya kita coba mau mencermati. Ada sebuah pertanyaan logis yang patut dimunculkan, yakni, apakah Sang Pencipta mampu menjadi penebus umat manusia? Dan kapan janji itu bisa direalisasikan? Janji keselamatan secara universal mulai terlihat tatkala Tuhan memanggil satu pribadi yang bernama Abraham atau Abram dari suatu himpunan komunitas keluarganya, suku, kaum bangsanya. Di masa zaman purba, manusia dalam keputusasaan mencari janji keselamatan. Di masa bapak-bapak leluhur, Tuhan mulai memperlihatkan janji tersebut. Namun, pada bagian ini kita membahas janji Allah kepada Abraham yang akan menjadikan bangsa yang besar dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, yang secara khusus dituliskan dalam sebuah parse, menjadi bangsa yang besar. Tetapi saya dalam hal ini lebih menyukai arti menjadi bangsa yang hebat. Mari kita coba Nat Ibrani
Nah, teks aslinya di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Ada sebuah kata yang dalam hal ini saya beri tanda kotak merah. Di situ dikatakan legoi gadol. Diartikan secara literal, a great nation, sebuah bangsa yang hebat, atau a great nation, bangsa yang besar, bangsa yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya di muka bumi ini. Kata gadol memiliki banyak pengertian sebagai berikut, saudaraku. Besar untuk mengartikan daerah dalam artian besar dan luas. Besar dalam artian ukuran jumlah. Besar secara intensitas. Dan besar seperti suara yang nyaring. Besar untuk mengartikan umur, digunakan untuk mengartikan anak sulung. Dan besar untuk mengartikan anak laki-laki, yakni anak yang hebat atau yang terhormat. Jikalau besar itu hendak disematkan dalam atribut Tuhan, berhubungan dengan karya-karya Tuhan. Dan masih banyak lagi arti gadol ini yang dimaksudkan. Saudaraku, beberapa pendapat para ahli Alkitab tentang legoi gadol, bangsa yang hebat, seperti yang dikatakan oleh Rashi, Abraham yang diharuskan pergi dari kaum keluarganya. Yang pertama Rashi, yaitu seorang penafsir kitab Perjanjian Lama di abad yang ke-11. Dia mengatakan, "Wes legoi gadol." Ungkapan aku akan menjadikan umatmu menjadi bangsa yang hebat dilatar belakangi dari pemanggilan Abraham yang diharuskan pergi dari kaum keluarganya. Keluarnya Abraham dari kaum keluarganya ini mengakibatkan 3 hal, yakni rusaknya kehidupan berkeluarga, berkurangnya kekayaan Abraham, dan berkurangnya kemasyhuran Abraham. Dengan demikian, maka Abraham memerlukan 3 berkat yang sama, yakni menjanjikan kepadanya keturunan. Yang kedua, kekayaan dan nama yang agung. Yang kedua, saudara, Rabban, seorang penafsir kitab Perjanjian Lama di abad yang ke-13, mengatakan Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai saluran berkat. Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai saluran berkat, di mana semua keluarga di muka bumi akan diberkati oleh karena Abraham. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari kaumnya, dari bangsanya. Dan Tuhan akan menjadikan Abraham dengan kebaikan yang belum pernah dialami Abraham, yakni menjadi bangsa yang hebat. Perlu diperhatikan bahwa pergi dari kaum bangsa dengan satu tujuan, mencari kedekatan, keintiman, dan beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, Spurno, abad yang ke-16, lebih cenderung terhadap Talmud yang mengungkapkan Tuhan memberkati Abram dalam penyembahan monoteisme. Talmud yang mengungkapkan Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi pribadi yang menyembah secara monoteisme, termasuk dalam hal ini mengajari mengenai kebajikan Tuhan yang diberikan kepada semua makhluk ciptaan. Itulah beberapa komentari dari para penafsir kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya, saudara, bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui panggilan Abraham yang sebenarnya? Salah satunya dengan tujuan menjadikan bangsa yang hebat, bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai saluran
berkat cara jasmani dan rohani bagi seluruh umat manusia yang di muka bumi ini. Yang pertama, saudara, teologi panggilan Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Berlawanan dengan pengajaran teologi kutuk atas ular. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Apabila dalam panggilan mempertanyakan kebenaran Allah dan menimbulkan berbagai keraguan-raguan yang berujung pada kutuk, ayat 14 dan 19. Saudara bisa mencermati di dalam Kejadian pasal 12, khususnya ayat 14 dan 19. Yang pada akhirnya seruan panggilan atas Abram menyingkapkan kebenaran tentang Allah, sehingga dalam kesadarannya yang penuh mendorong iman, percaya, dan ketaatan yang mendatangkan berkat. Kita wajib taat dalam hal ini, saudara. Kita diingatkan untuk taat kepada Tuhan di tengah segala keraguan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara, hidup dalam koridor orang percaya tidaklah mudah. Peristiwa hidup Abraham memperlihatkan antara kesetiaan. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Dengan ketidaksetiaannya. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Meskipun reaksi pertama yang ditunjukkan Abraham di saat menanggapi krisis dengan perilaku yang layaknya dikatakan sebagai seorang pengecut dan licik, saudara nanti bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 12. Bahkan di situ Abraham dengan sembrono mengambil sebuah tindakan beresiko dengan cara mengorbankan istrinya sendiri. Namun saudara, pada titik berikutnya Abraham mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ini mengambil sebuah resiko dengan berpegang teguh atas janji sehingga membuahkan hasil. Tuhan memberikan janji yang lebih besar, lebih agung. Saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Saudaraku, atas segala kesetiaan kita, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang lebih besar di luar dari yang kita pikirkan. Saudaraku, yang ketiga, Tuhan memberikan kelegaan hidup. Dialah Allah yang melegakan hidup kita, yang melepaskan dahaga segala masalah hidup kita. Janji Tuhan atas Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar merupakan kelegaan besar terhadap beban Abraham yang tidak memiliki keturunan di saat janji tersebut diberikan kepada Abraham. Kelegaan di tengah atau kemustahilan yang dihadapi Abraham dikarenakan istrinya Sarah sudah lama mandul. Saudara, iman Abraham dibangun di atas kekuatan yang dapat membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Yang terakhir, saudara, yang keempat, Abraham membiarkan Tuhan sepenuhnya menuntun dalam hubungan intim yang baru dalam bentuk penyembahan monoteisme yang selama ini betul-betul dia rindukan. Dia rindu bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Meskipun Abraham tinggal di antara orang asing di tanah Kanaan, namun Abraham memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ditemui. Kejadian pasal 21 ayat 23-24 atau Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 12. Ini adalah anugerah yang besar bagi hidup Abraham. Melalui ini kita orang Kristen diajari untuk bekerja dalam jaringan hubungan yang sehat. Saudaraku, di tengah kehidupan
yang kita jalani sehari-hari. Mari saudara, kita tunjukkan sikap bentuk perilaku hubungan yang sehat dengan sesama kita. Tunjukkan jati diri saudara sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Bukan saudara mengikuti cara hidup yang tidak berkenan. Supaya saudara menjadi orang yang hebat, orang yang besar dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Demikianlah saudaraku tentang ulasan janji Allah kepada Abraham. Jika saudara merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak lagi orang Kristen diberkati, seperti saudara diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.